Saya yakin bahwa Anda semua bisa berdoa. Setuju ya? Ada yang nggak bisa berdoa di sini? Kecuali orang mati. Nggak bisa berdoa. Nah, pertanyaannya, kalau kita bisa berdoa, apakah doa itu bisa salah? Ya? Ya benar. Ya. Jadi doa itu memang benar kuasanya. Yakobus 15 ayat 4 dikatakan, orang benar bila yakin berdoa, maka sangat besar apa? Kuasanya. Tapi kalau nggak yakin, nah ini pertanyaannya, kuasanya besar ya? Kecil ya. Apalagi kalau salah berdoa, nah ini ya. Kalau salah berdoa nggak ada tuh kuasanya sama sekali, dampaknya sama sekali. Nah, bicara soal salah berdoa, saya ingat akan pengalaman saya ketika saya di Papua. Ketika itu saya bertemu dengan seorang mama. Ya biasa kita kan kalau berdoa itu ketemu dengan umat itu kan biasa ya, bisa pagi, bisa siang, sore, malam, paling malam juga bisa ya. Jadi kadang-kadang kita harus ya heran kenapa masih ada umat yang masih berdoa tengah malam ini ya. Sampai saya kaget, manusia itu tidak setan atau enggak ya? Udah listrik susah, gelap ya, orangnya gelap lagi gitu kan, jadi susah itu ya. Bukan orang setan itu terjadi, bingung ini ada apa di sana gitu ya. Karena memang mereka suka gelap-gelap. Karena kalau lampu dikasih itu di atas itu dihancurin. Ya, jadi mereka lebih suka melakukan kejahatan di masa itu. Ini luar biasa. Di gelap bisa berdoa, di gelap juga bisa berbuat kejahatan. Ini memang sangat ironis juga. Tapi yang saat itu saya bertemu malam-malam, Pater bisa minta doa kan? Wah ini tadi Pak Setan ya. Ini saya katakan ini orang baik. Ah boleh Bapak, bagaimana? Siapa sakit? Iya ini anak saya sakit, Pater. Dia menggendong. Ya dalam gendongannya, oh rupanya. Saya kira dia dibawa apa-apa, tapi dibawa ya dalam gendongannya. Gendongannya dari belakang sampai ke depan. Kemudian ya sudah kita berdoa ya. Nah ini Pater, anak saya. Rupanya ketika dibuka, apa yang terjadi? Saya lihat di situ yang dia gendong adalah anak memang, tapi anak babi. Maka saya berbingung, dia kan berpikir dengan keras apa yang saya harus lakukan, gitu ya. Bagaimana saya harus bisa, ya, menerima dia, tidak mengecewakan dia, ya, tapi tetap harapan dia tercapai, seperti itu. Maka dengan polos saya berkata, ya sudah, Mama, kita berdoa saja lah ya. Ya, pokoknya biarlah Roh Kudus ya hadir di tengah-tengah kita. Oke, siap Mama? Siap. Oke, mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, ya biarlah yang terjadi padamu. Kalau sembuh-sembuhlah, kalau mati, matilah. Kan bingung dong doanya ya. Itu terpaksa spontan ya. Amin. Mereka dia pulang. Besoknya Mama itu kembali lagi, Pater, anak babi ya, disebut anak ya, anak ini sembuh Pater. Wah, sukacita luar biasa ya. Jadi saya juga heran ini bisa segera sembuh besok paginya. Kemudian malam hari lagi datang lagi Mama yang lain. Dan apa yang terjadi saya sudah curiga ya, saya sudah curiga. Jadi kabar itu terus cepat sekali, dan apa yang terjadi mulai besok malam yang sama ya, malam besoknya maksudnya dia anak babi lagi datang lagi. Akhirnya saya bingung nih cara menyelesaikannya kan. Ya sudah, kalau begitu kamu ke Mama itulah ya, kamu ngomong ke dia tahu kok doanya apa. Jadi kamu minta doa, Mama itu pasti akan sembuh karena Pater sudah kasih kuasa buat dia. Akhirnya dia datang ke Mama itu, ya. Dan rupanya Mama itu, kan dari Mama itu datang, benar Pater saya doakan, benar kamu sih kan kamu? Nah, wah dia semangat. Dia mengikuti doa saya, ya. Kalau sembuh sebelah, kalau mati matilah, gitu kan.
Apa terjadi? Besoknya sembuh. Oh, sangat besar kuasanya nih ya. Seperti yang fokus dalam doanya. Ya, ini terjadi. Besoknya datang lagi kepada saya bilang, Mama itu bisa doa, ya, sembuh, ya, sembuh dan sembuh. Ini luar biasa nih, ya. Ini peristiwa di mana di luar dugaan apa yang saya pikirkan akhirnya terjadi seperti itu. Tapi bagi saya kita salah berdoanya, ya kan? Benar salah? Salah berdoanya. Karena saya pertama tidak mengajarkan doa atau kata-kata yang baik. Yang kedua, motivasinya memang udah salah dari awal, ya. Sudah salah dari awal sehingga perlu diperbaiki. Tapi biasanya luar biasa ya, berdampak besar bagi mereka yang beriman, yang mengimani bahwa Tuhan bisa mengabulkan setiap doa-doanya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yakobus juga berkata, ya, bicara soal doa yang salah. Yakobus 4 ayat 3 dikatakan, kalau kamu berdoa juga tapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta dan kamu habiskan hanya memuaskan hawa nafsu. Ini kan salah satu alasan mengapa manusia bisa salah. Bahkan doa pun bisa salah, oleh karena kita salah berdoa. Dengan begitu kita akan memaknai bagaimana hidup doa kita saat ini. Rupanya Yakobus bukan berpikir soal salah itu bukan soal sikap, caranya bukan. Ya, kalau berdoa nggak berdiri tegak salah. Kalau berdoa tidak berlutut dengan baik salah. Kalau berdoa tidak duduk, tidak hormat salah. Bukan itu juga. Ya, bukan soal tata gerak yang kita harapkan ketika kita berdoa. Ya, bukan seperti itu. Bisa saja ya, kalau berdoa buka mata bisa saja benar ya. Bisa saja ya. Karena dia menghayati dengan cara yang lain. Tapi dulu saya juga punya pengalaman ya, sehingga saya mengatakan doa tidak perlu tutup mata. Mengapa? Karena dulu pernah saya seminari di seminari menengah itu, calon imam di Sumatera kebetulan. Awal-awal masuk sebagai anak baru saat itu, ya kita ikut aturan lah seperti biasa. Makan, bangun, yang mandi, sekolah dan sebagainya. Nah, hari pertama saya makan pagi ya. Makan siang. Hari pertama makan siang itu kami berdoa, berkumpul di satu meja. Ketika berdoa semuanya siap berdiri di depan meja makan. Kemudian sudah disediakan piring satu-satu. Ini seminari ya. Hidup di seminari kadang-kadang sengsara juga ya, supaya Ibu tahu juga. Bahkan sudah disendokin tuh lauknya. Kamu satu, jadi semua satu-satu. Ya. Dan kebetulan hari pertama karena memang hari yang pertama ya ada daging. Ya. Rupanya daging ini tertentu saja harinya. Ya sebulan sekali. Ya. Selebihnya ikan ya. Ikannya beda-beda sih. Atau ada tempe dan tahu dan sebagainya. Ini daging. Ketika berdoa semangat dong. Semua juga semangat. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Semua berdoa dengan hening, tenang. Ada satu orang yang memimpin doa. Selesai berdoa, amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Apa yang terjadi? Lauk saja hilang. Oh, rupanya ini terjadi, gitu kan? Di seminari yang menjadi tempat belajar calon imam, rupanya terjadi juga kejahatan juga di sana. Sejak itu saya berpikir, wah kalau begitu besok-besok saya nggak mau tutup mata, gitu kan, doanya. Waktu dulu ini, waktu SMA, setingkat SMA kan waktu seminari menengah ya. Akhirnya, ya selanjutnya itu saya sudah siap dengan strategi, ya. Dalam nama Putra dan Roh Kudus, amin. Apa terjadi? Mata saya buka satu. Kenapa? Takut hilang dong, ya. Udah ada pengalaman nih, gitu kan. Hilang nggak bisa makan lauk nih, gitu kan. Bahkan kadang-kadang saya sudah siap nih dengan dagu saya. Kenapa? Kalau sudah ada yang paling nakal sekali, gitu kan. Saya sudah siap
pukul tangannya. Ya, jadi sekali lagi saya kira doa itu bukan cara bersikap juga, bukan tata geraknya seperti apa, harus seperti apa. Ada banyak orang berdoa dengan cara sendiri. Saya menghargai, ya. Bahkan Yesus pun menghargai, ya, orang yang berdoa dengan berteriak-teriak. Ya, ya. Oke. Yang kedua, doa juga tidak terkait dengan kebiasaan kita atau budaya kita. Maka gereja Katolik itu menghargai yang namanya budaya. Ya, maka kalau dalam gereja punya yang namanya inkulturasi. Nah, ketika bicara soal budaya setempat, ya, atau mungkin di mana kita berdoa, itu juga bukan terkait soal apakah itu benar atau salah. Bisa jadi kita berdoa di kamar saja itu udah benar. Jadi soal saya harus berdoa nanti Vatikan Rome, itu baru lanjut puasanya. Nah juga sih, ya. Saya harus benar berdoa ketika saya berdoa di gereja dalam keadaan tenang hening di depan patung Bunda Maria, di depan Salib Yesus. Kalau pada Salib Yesus gimana? Kalau nggak ada Bunda Maria, apakah salah? Jadi kan saya kira soal benar atau salahnya kita berdoa juga tidak terkait dengan di mananya atau kebiasaan kita atau tradisi yang kita lalui di mana tempat kita berada. Lebih daripada itu, rupanya Yakobus menekankan kepada kita motivasi bagaimana kita berdoa itu dengan hati, ya, dengan sepenuh hati agar itu dapat dikabulkan. Apa yang menjadi harapan kita dapat sungguh-sungguh bermakna dan berbuah dalam hidup kita. Dan kiranya doa itu bukan semata demi memuaskan hawa nafsu. Lebih daripada itu, kita diajak agar kita berdoa dengan sepenuh hati, bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan banyak orang. Maka doa gereja itu sangat besar kuasanya, karena bukan untuk pribadi-pribadi seorang-seorang saja. Itu kan devosi namanya, ya, kalau pribadi atau doa pribadi. Kalau doa gereja itu untuk semua orang, untuk banyak orang, sangat besar kuasanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, akhirnya kita diajak untuk introspeksi diri. Bagaimana kita berdoa dengan benar di hadapan Tuhan. Hari ini kita mendengar dalam Injil bacaan yang sangat menarik tentang wanita Kanaan yang datang meminta belas kasihan Yesus agar anaknya disembuhkan. Ya, bacaan hari ini. Wanita ini ya sungguh-sungguh berusaha untuk bertemu dengan Yesus. Wanita Kanaan ini sungguh-sungguh mengenali dirinya bahwa dia bersalah dan berdosa di hadapan Tuhan. Maka ada 3 hal yang kita akan maknai. Bagaimana dia bersikap, bagaimana dia berusaha untuk bisa mendekati Yesus. Yang pertama, dia tekun dalam berdoa. Ya, jadi wanita ini sebenarnya sudah lama sekali menantikan saatnya tiba di mana dia bisa bertemu dengan Yesus. Dia sadar bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamatnya. Maka dia harus menunggu, dan saat itu juga dia harus berteriak-teriak agar dia dapat didengarkan. Nah, sikap Yesus saat itu memang, ya, saat itu ya dia dalam Injil dikatakan diam saja, ya, memang tidak menolak sepenuhnya atau tidak menerima sepenuhnya, dia diam saja. Ketika itu yang menolak siapa? Para murid kan repot, ya, ada wanita berteriak lagi, yang bikin malu, ya, berdosa lagi. Untuk apa mengganggu Yesus? Menolak wanita itu. Ya, seakan-akan wanita ini ya tidak perlu ditolong, tidak patut ditolong, tidak pantas di hadapan Tuhan. Tapi dalam kesendiriannya, Yesus dalam keheningan hatinya, dia sebenarnya mau mendengarkan seruan ibu ini, wanita ini. Maka dia berpikir sejauh bagaimana usaha seseorang mau bertobat akhirnya. Maka ada ungkapan
Apakah benar yang tidak berharga ini bisa kembali lagi kepada? Apakah yang sudah dianggap sampah ini, bahkan disebut sebagai anjing ini, ada ungkapan dari anjing itu anjing itu sebutan zaman itu sebagai orang yang tidak berharga, ya, tidak punya harapan seperti itu, ya kan? Hewan yang tidak dianggap itu ya sebenarnya anjing. Apakah bisa berharga lagi di hadapan Tuhan? Ini suatu ungkapan, suatu harapan juga bagi Yesus agar orang ini bisa bertobat saat itu. Namun ada terjadi, nah ini ya, dengan ketekunan dan sikapnya, dengan harapan yang kuat, maka dia tidak berhenti untuk mendekati Yesus, memanggil Yesus dan meminta belas kasihan Tuhan kepadanya. Ini ya, sikap ketekunan hatinya, ketekunan dia dalam berharap, ketekunan dia dalam berdoa. Akhirnya dia dapat mendekati Yesus dan Yesus dapat mendengarkan semuanya. Ini teladan pertama. Teladan yang kedua, kita dapat melihat bagaimana dia mau rendah hati di hadapan Tuhan. Walaupun Tuhan Yesus menyebut dia sebagai anjing, dia berkata apa? Benar katanya, benar Tuhan, saya bersalah, saya berdosa. Ya, selama ini dia jauh dari Tuhan. Selama ini dia tidak mengandalkan Tuhan, sehingga ada banyak masalah, ada banyak godaan, tantangan, dia hidup dalam kegelapan. Dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan, perempuan ini mengakui keterbatasannya, dan dia dengan gigih penuh iman ingin agar harapannya dapat tercapai. Jadi ada ungkapan yang dilihat dari Yesus, kerendahan hatian, di mana dia mau dibimbing oleh Tuhan, maka dia mau juga bertobat dengan sungguh-sungguh. Ini sikap rendah hati ya, bukan rendah diri tapi rendah hati. Yang ketiga adalah percaya pada kehendak Tuhan. Percaya pada keselamatan Tuhan itu juga menjadi tantangan bagi hidup kita. Kadang-kadang kalau kita berdoa gak dikabulkan, ya, kita mengeluh, kecewa, menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan, akhirnya tidak setia lagi kepada Tuhan, tidak percaya lagi pada Tuhan. Tapi hari ini wanita ini sungguh-sungguh mempercayakan sepenuhnya pada kehendak Tuhan. Wanita ini percaya, walaupun dia berdosa, walaupun dia sudah jauh dari Tuhan, dia yakin Tuhan Yesus akan memberikan belas kasihnya kepadanya. Dan benar, Yesus berkata kepadanya, "Hai ibu, sungguh besar imanmu, terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki." Jadi tampak jelas bagaimana kepercayaan iman ibu ini atau wanita inilah yang akhirnya menyelamatkan dia dari cobaan dan dosa. Maka setelah itu terjadilah mukjizat, terjadilah kesembuhan bagi anaknya. Ini 3 contoh makna atau teladan yang bisa kita lakukan dalam hidup kita. Apakah kita bisa sungguh tekun dalam berdoa? Yang kedua, apakah kita juga mau berserah diri dengan rendah hati di hadapan Tuhan? Dan ketiga, apakah kita juga mau percaya pada Tuhan walaupun mungkin belum saatnya? Dari kisah ini kita bisa melihat bagaimana kualitas doa dan kualitas hidup kita selama ini. Perempuan ini sungguh-sungguh ya mengakui kelemahannya di hadapan Tuhan, tapi dia sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Jadi jelas ya bagaimana dia dengan kesungguhan hatinya mau berdoa dengan sepenuh hati, dan walaupun lama ya, ini durasinya sangat lama dia berdoa ya, bukan saat itu saja berdoa. Dia sudah lama sekali berdoa, menantikan harapan bertemu dengan Tuhan, dan akhirnya dia bisa bertemu dengan Tuhan dan berdoa agar terjadi mukjizat di antaranya. Saat berdoa, kita sebagai orang beriman tidak perlu memaksakan kehendak. Allah punya rencana yang lebih indah bagi kita semua. Cuma masalahnya, indahnya kapan ya? Masalahnya, waktunya kapan ya? Roh doa saya dikabulkan. Itu menjadi pertanyaan dalam hidup kita.
Atau bisa jadi, apakah benar-benar doa yang kita ungkapkan kepada Tuhan itu sungguh-sungguh dikabulkan? Sekali lagi, dalam Yakobus tadi dikatakan tidak semua doa bisa dikabulkan oleh Tuhan. Bisa jadi yang kita doakan itu adalah salah. Ya, jadi karena ketidaksempurnaan kita, bisa jadi apa yang kita ungkapkan bisa salah sehingga tidak terwujud dengan baik. Kembali lagi, bila saya bertanya kepada Anda semua, apa sih yang Anda doakan sehari-hari? Apa sih harapan Anda ketika Anda berdoa kepada Tuhan? Pasti jawabannya adalah dikabulkan doa saya. Harapannya nanti pasti ada mukjizat. Harapannya ke depan terjadi perubahan yang besar. Ini kan harapan-harapan doa-doa yang biasa saya dengar. Ada banyak intensi. Artinya ada intensi ya. Ada juga intensi yang mungkin terlalu berlebihan. Ya, saya juga bertemu dengan intensi yang sangat tidak masuk akal. Ya, contoh misalkan kemarin intensi mendoakan agar Argentina juara dunia, gitu kan tidak masuk akal, gitu kan? Intensi, ya kan? Jadi intensi yang menurut dia benar karena belum tentu benar. Ya. Atau intensi yang supaya ya nanti besok bisa jadi orang kaya, kayaknya nggak mustahil ya. Orang jadi orang kaya itu kan nggak satu hari langsung bisa jadi. Dia harus berusaha, berproses dan sebagainya. Ada juga intensi, ini juga kadang-kadang juga masuk dalam intensi gereja juga. Jadi dia juga semacam jualan. Ya, semoga rumah di mana terjual. Jadi intensinya itu ya. Jadi sampai sekarang masih belum terjual. Sampai sekarang saya masih mendoakan ya Bapak Ibu. Ya itu di Renato ya, masih ada terus, masih saja. Jadi boleh ya? Boleh. Ya supaya tidak mengecewakan sudah dibaca. Nah itu terjadi loh Bapak Ibu ya. Makanya benar nih. Ya, saya mau mengatakan bahwa tidak semua doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Kalau intensinya, ya itu tadi saya katakan dari Yakobus, berusaha untuk agar hawa nafsu kita dipuaskan. Padahal sebenarnya kita berdoa itu yang pertama apa sih tujuannya? Apa tujuan kita berdoa? Bapak Ibu, bersyukur, memuliakan Tuhan, bagus. Ya jadi tujuan pertama kita berdoa adalah glorifikasi, memuji, memuliakan Tuhan. Ya, bersyukur bahwa Tuhan sudah memberikan kesempatan kita hidup. Bersyukur bahwa Tuhan sudah memberikan kita bersama dengan Dia, bersama dengan yang lain dan sebagainya. Jadi ada ungkapan syukur, ungkapan di mana kita memuji, memuliakan nama Tuhan, glorifikasi. Kalau kita sudah glorifikasi, maka ya otomatis nih sanktifikasi. Artinya Tuhan akan menguduskan, menyucikan, ya kemudian mengabulkan. Ya, tapi pertama-tama itu yang menguduskan, menyucikan kita, terbebas dari kuasa kegelapan dan kita bisa hidup baik, lebih sempurna lagi di dalam Tuhan karena kita sudah disucikan ya oleh Tuhan. Ini dua kata yang tidak pernah lepas. Kalau ada glorifikasi maka ada yang namanya sanktifikasi. Maka ini terkait dalam liturgi gereja Katolik. Dalam liturgi gereja Katolik ini kita lakukan. Ya, dalam doa, tata gerak, ya dalam rumusan-rumusan ritus, dalam liturgi misa itu ada glorifikasi, ungkapan glorifikasi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kalau sudah kita memuji, memuliakan nama Tuhan, otomatis tuh, ya Tuhan akan menguduskan kita di dalam Eucharistia. Dalam misa, ketika kita menyambut tubuh dan darah Kristus, maka di situ kita dikuduskan, disucikan, terbebas dari dosa, dan pada akhirnya kita diselamatkan. Ini buah dari doa kita. Itu yang harus kita maknai setiap kita memaknai atau melakukan doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Tuhan. Memang ketika kita berdoa tidak semua akan dikabulkan Tuhan, tapi yakinlah Tuhan punya rencana bagi kita. Tuhan
sudah memiliki rencana yang indah bagi kita, mungkin bukan saatnya sekarang tapi nanti dan nanti. Atau dikatakan kita menunggu sampai indah pada waktunya. Ketika kita berdoa, maka kita percayakan semua pada kehendak Tuhan. Biarlah Tuhanlah yang merencanakan bagi kita. Biarkanlah Tuhanlah yang memenuhi kita untuk bisa melakukan setiap kehendak yang Tuhan percayakan kepada kita. Maka saya ingat akan regula OSC. Kita punya aturan OSC. Aturan OSC itu dilandaskan pada dasar spiritualitas Agustinus, Santo Agustinus. Ada beberapa ordo itu dasarnya spiritnya Santo Agustinus. OAD, OSC, ada lagi Agustinian, ya, OSA, Paus sekarang itu dasarnya adalah Santo Agustinus. Jadi OSC dengan OSA itu sama, satu rumpun, cuma beda jumlah aja, karena spiritnya sama Santo Agustinus. Saya ingat akan regula Agustinus, saya berkata tentang doa. Dikatakan bertekunlah dalam doa pada jam dan waktu yang ditentukan. Maka dalam hidup membiara, kami kan hidup biara ya. Dalam hidup membiara sebagai seorang ordo, ya, biarawan ordo, kita harus memenuhi yang namanya hidup doa. Hidup doa, kalau yang kita tahu, ada berapa kali berdoa? 7 ya, 7 kali doa. Kalau pernah ke Rawasna, pernah? Pernah ikut doa di sana? Jam berapa? Jam 3 pagi. Itu biasa itu doanya mungkin mengawak-awak karena kita masih mimpi. Jam berapa lagi? Jam 6. Jam berapa lagi? Jam 9. Kemudian 12. Jam 3 sore. Jam 6 lagi. Ya kan? Terus ya jam 6 sore. Terus jam 8. Jam 8. Ya jam ya kadang-kadang kompletorium itu bisa jam 9 ya atau jam 12 seperti itu. Jadi ini kan contoh bentuk doa sesuai dengan yang. Tapi dikatakan bertekunlah dalam doa ini. Tekun dalam doa itu gak mudah Bapak. Setia dalam pekerjaan yang kita lakukan tidak akan mudah. Bisa jadi suatu saat kita tuh bolong, malas, atau mungkin sakit, atau mungkin bisa jadi lupa. Karena manusia gak sempurna. Bayangkan misalkan Bapak bekerja, apakah Bapak bisa on-time terus? Enggak, saya kira. Ketika anak-anak sekolah pelajar pergi ke sekolah, apakah mereka bisa on-time? Belum tentu, ya kan? Jadi karena tidak sempurna kita, maka kita mengakui bahwa kita lemah di hadapan Tuhan, terutama dalam hal doa. Tapi dalam hal regula ini dikatakan bertekunlah dalam doa, berusaha sekuat tenaga kita, sekuat tenaga kemampuan kita untuk bertekun setia dalam doa. Setia kapan? Setia dalam berdoa saat, jam, dan waktu yang sudah ditentukan. Nah, jadi kalau Anda punya kebiasaan berdoa itu bagus. Lebih bagus lagi kalau tekun, setia. Lebih bagus lagi doanya pada jam yang sudah ditentukan. Nah ini coba Anda usahakan seperti itu. Bisa nggak ya? Kalau bisa itu luar biasa Bapak Ibu. Jadi banyak hal buah yang akan kita terima ya lewat apa yang sudah kita maknai dalam bacaan hari ini. Ya, bagaimana kita mau bertekun, rendah hati, dan percaya pada kuasa Allah. Kita memberikan waktu yang terbaik bagi Tuhan ketika kita berdoa. Kita memberikan saat-saat yang indah bagi Tuhan untuk kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Bisa jadi selama ini kita hanya